Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 14 kelas 1 analisis visualisasi data I2 akan menyampaikan hasil pekerjaan kelompok kami dalam meringkas salah satu paper berjudul Accurate Credit Card Fraudulent Dataset Using Logistic Regression Compared with Random Forest. Sebelumnya saya Dava dengan NIM 026 dan rekan saya Praja dengan NIM 031. Nah, untuk pendahuluannya, studi yang diusulkan, maksudnya dari paper ini itu bertujuan untuk memprediksi persentase akurasi transaksi online pertumbuhan kartu kredit menggunakan algoritma machine learning. Nah, dengan meningkatnya transaksi kartu kredit online, terjadi peningkatan aktivitas penipuan. Sehingga penting bagi lembaga keuangan untuk memprediksi dan meminimalkan kerugian. Lalu, tujuan dari studi ini adalah untuk meningkatkan akurasi prediksi transaksi penipuan kartu kredit dengan memperkenalkan logistic regression dengan unique decision boundary yang akan dibandingkan dengan metode random forest. Selanjutnya untuk metode di sini dataset yang digunakan itu dataset terkait transaksi penipuan kartu kredit yang diperoleh dari Kaggle dengan link sebagai berikut yang memiliki record sejumlah 284.000 record dan 31 variabel, dan pada variabel tersebut terdapat time, variabel terkait fiturnya itu V1 sampai fitur V28. Kemudian ada amount yaitu jumlah transaksi, dan ada kelas yang memiliki isi yaitu nilai 1 untuk transaksi yang curang atau mencurigakan dan 0 untuk transaksi lainnya. Kemudian untuk metode sendiri di sini menggunakan logistic regression dan algoritma random forest untuk mengukur akurasi berdasarkan dataset tersebut. Oke, next. Oke, untuk algoritma logistic regression ini, jadi algoritma logistic regression adalah algoritma regresi untuk klasifikasi supervised yang memodelkan hubungan antara variabel dependent dan independent. Ini digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi biner seperti dalam penelitian ini yang mengkategorikan transaksi penipuan sebagai 0 atau 1 yaitu fraud atau non-fraud. Untuk random forest sendiri ini digunakan sebagai pendekatan supervised machine learning, yaitu random forest digunakan secara luas dan baik dalam regresi maupun klasifikasi dan cukup efektif dalam klasifikasinya. Algoritma ini membuat decision tree berdasarkan uji informasi, mengumpulkan hasil yang diharapkan dari masing-masing, kemudian memberikan suara untuk konfigurasi optimum. Ini merupakan strategi lebih baik daripada menggunakan satu decision tree karena meratakan hasil dan mengurangi overfitting. Lalu selanjutnya untuk analisis sendiri yang dilakukan dalam paper ini yaitu pertama nilai-nilai itu dihapus dari dataset sebelum dataset dibagi dari dua, yaitu data derivat sebesar 75% dan data testing sebesar 25%. Lalu saat dataset bagi menjadi dua, dengan ada dua metode dilakukan untuk menggunakan akurasi yang diperlukan untuk penyimpanan kredit tadi. Untuk variabel dependen lebih kelas waktu dan jumlah. Lalu untuk variabel dependennya adalah prediksi persentase akurasi transaksi pembayaran kredit. Nah, di sini untuk hasil pembahasan, jadi kami akan membandingkan terkait akurasi logistik regression dan random forest. Dan di sini ada terdapat dua gambar, itu gambar pertama untuk perbandingan akurasi yang kami coba, dan untuk gambar kedua yaitu perbandingan akurasi yang ada pada jurnal. Nah, untuk perbandingan akurasi yang kami lakukan yaitu mendapatkan nilai untuk logistic regression sebesar 99,8%, dan untuk random forest sendiri yaitu 99,81%. Eh, untuk gambar kedua di sini menggunakan dengan nilai akhirnya yaitu sekitar 98% dan 92%. Mungkin bisa di next untuk detailnya. Oke, untuk pada gambar satu kenapa hasilnya sedikit berbeda? Jadi untuk pada gambar satu di sini kami memasukkan datanya itu semua datanya yaitu sebanyak 284.000 data, kemudian mengukur akurasinya sehingga didapatkan logistik regression tadi yaitu sebesar 99,84%, dan
untuk Random Forest 99,81%. Dan untuk gambar kedua sendiri di sini menggunakan 100 data sampling dan kemudian akan dihitung akurasinya hingga 10 kali. Mungkin seperti yang terlihat pada tabel 3 di sini, yaitu ada terdapat 10 percobaan, yaitu dengan sampel size-nya ada 100, 200, kemudian ditambah hingga 1000. Kemudian nanti jumlah akurasinya akan di rata-rata sehingga mendapatkan hasil yaitu 98,2% untuk logistic regression dan 92,4% untuk random forest. Next. Lalu untuk akhirnya, untuk kesimpulan, nah, pada hasil penelitian paper dapat disimpulkan bahwa algoritma logistic regression memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada random forest, yaitu sebesar 98,2% berbanding 92,4%. Nah, untuk memprediksi transaksi penipuan kartu kredit, kalau dibandingkan dengan hasil percobaan atau implementasi dari kelompok kami, logistic regression tetap yang tertinggi, yaitu sebesar 99,84% dibanding dengan random forest, yaitu 99,81%. Dan section kesimpulan ini merupakan bagian akhir dari penyampaian tugas kami untuk rangkuman paper dan percobaan implementasi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.